Di balik kemegahan istana Inggris abad ke-16, tersembunyi kisah dua perempuan yang mengubah jalannya sejarah. Anne Boleyn, ratu yang digulingkan, dan Mary Boleyn, saudari yang dilupakan. Mereka adalah pion dalam permainan cinta, kekuasaan, dan revolusi agama Raja Henry VIII. Siapa mereka? Mengapa kisah mereka penuh dengan tragedi? Mari kita telusuri jejak mereka yang abadi. Anne dan Mary Boleyn lahir dari keluarga ambisius di tengah persaingan sengit istana. Tudor, ayah mereka, Thomas Boleyn, adalah diplomat licik yang mendekatkan diri ke Raja Henry VIII. Ibunda mereka, Elizabeth Howard, berasal dari keluarga bangsawan terhormat. Howard, sejak kecil, Anne dan Mary diajari satu hal. Keluarga adalah segalanya, dan mereka harus menjadi pion untuk mengangkat status Boleyn. Mary, si sulung, lahir sekitar tahun ke-1499. Ia digambarkan sebagai gadis cantik, ramah, dan mudah disukai. Sementara Anne, lahir sekitar 1501, adalah anak kedua yang cerdas, keras kepala, dan penuh pertanyaan. Keduanya dibesarkan di lingkungan mewah, tetapi dididik dengan disiplin keras. Anne kecil bahkan pernah dihukum karena berdebat dengan tutor tentang kitab suci pertanda. Sifatnya yang tak mudah tunduk. Di usia remaja, Mary dikirim ke Prancis sebagai dayang putri Mary Tudor, saudari Henry VIII. Di sana, ia belajar seni merayu istana dan menjadi wanita paling memesona. Anne menyusul kemudian, tapi ia memilih jalur berbeda. Belajar teologi, filsafat, dan sastra di bawah bimbingan Marguerite de Navarre, pelopor reformasi Prancis. Anne juga menguasai musik, tarian, dan gaya berpakaian Prancis yang lebih terbuka, yang kelak memikat Henry VIII. Mary tumbuh menjadi wanita yang penurut dan pragmatis. Ia tak ragu menjadi selir Raja Prancis, François, sebelum kembali ke Inggris. Sementara Anne, dengan kepribadian magnetis, lebih tertarik pada kekuasaan daripada cinta. Di Prancis, ia menyaksikan bagaimana Ratu Claude menggunakan pengaruh halus untuk memerintah pelajaran yang ia bawa ke istana. Henry VIII, kedua saudari ini bagai dua sisi mata uang. Mary adalah bunga yang mekar untuk dinikmati. Anne adalah pedang yang biasa untuk merebut tahta. Tapi ambisi keluarga Boleyn tak berhenti di sini. Kembalinya Anne dan Mary ke Inggris akan memicu drama cinta, pengkhianatan, dan revolusi yang mengubah nasib Inggris selamanya. Sebelum Anne muncul, Mary Boleyn-lah yang merebut hati Henry VIII. Mary, si cantik ramah, menikah dengan William Carey, tapi pernikahan tak menghalangi raja. Pada 1522, Henry menjadikannya selir. Kabarnya, Mary bahkan melahirkan dua anak raja, Catherine dan Henry Carey. Tapi Henry tak pernah mengakui mereka. Mary dianggap terlalu mudah, cahayanya memudar ketika adiknya, Anne, kembali dari Prancis dengan pesona yang lebih mematikan. Anne kembali ke Inggris pada 1525. Setelah pendidikan di Prancis, saat menjadi dayang Ratu Catherine of Aragon, Henry terpikat oleh matanya yang tajam dan kecerdasannya. Tapi Anne tak seperti Mary, ia menolak jati selir. Dalam suratnya, Henry menulis, "Aku akan menjadikanmu ratu jika kau memberiku waktu." Anne menjawab, "Aku hanya ingin menjadi istri sahmu." Jawaban ini memicu badai. Henry bersumpah menceraikan Catherine, memicu perang dengan gereja Katolik. Selama 7 tahun, Henry berjuang membatalkan pernikahannya dengan Catherine. Anne menjadi penasihat politiknya, mendorong reformasi Protestan. Pada 1533, setelah Henry memutuskan hubungan dengan Paus, mereka menikah diam-diam. Anne sudah hamil, tapi kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Anak yang dinanti ternyata perempuan. Elizabeth kelak Ratu Elizabeth I. Henry kecewa, dan Anne mulai kehilangan cengkeramannya. Anne gagal melahirkan putra 2 kali, keguguran membuat Henry murka. Musuhnya,
seperti Thomas Cromwell, menyusun skandal keji, Anne dituduh melakukan perselingkuhan dengan 5 pria, termasuk saudaranya sendiri, George Boleyn. Tuduhan itu palsu, tapi pengadilan yang direkayasa menghukumnya hingga dengan sangat tragis. Pada 19 Mei tahun 1536, Anne dipenggal dengan pedang di Menara London. Kata terakhirnya, "Aku tidak menyalahkan siapapun. Tuhan, kasihanilah jiwaku." Sementara Anne jati legenda. Mary diusir dari istana setelah menikah diam-diam dengan William Stafford, pria rendahan tanpa izin raja. Henry murka, tapi Mary selamat karena tak lagi jati ancaman. Ia hidup tenang di pedesaan, jauh dari intrik istana. Ironisnya, keturunannya melalui anak perempuannya, Catherine Carey, menjadi nenek moyang Raja Charles II. Fakta menarik tentang Anne Boleyn. Pertama, Anne adalah Ratu Inggris pertama yang dihukum mati. Kedua, ia memiliki 6 jari di tangan kirinya. Mitos atau fakta masih diperdebatkan. Ketiga, lagu Greensleeves konon diciptakan Henry ke-8 untuknya. Keempat, Anne memperkenalkan gaya kerudung tanpa penutup dahi yang trendy di Eropa. Kelima, surat-suratnya kepada Henry menunjukkan kecerdasan dan kefasihan berbahasa. Kisah Anne dan Mary Boleyn mengingatkan kita, di balik gemerlap kekuasaan, perempuan sering menjadi korban ambisi orang lain. Tapi warisan mereka tetap hidup. Anne membuka jalan bagi Inggris Protestan. Mary melahirkan keturunan yang mengubah sejarah. Mereka bukti, bahkan dalam kegelapan, perempuan bisa menjadi cahaya perubahan. Seperti kata Anne Boleyn sebelum eksekusi, "Aku tidak datang ke sini untuk mengajar, tapi untuk belajar bahwa dalam hidup, hanya kematian yang bisa membebaskanku dari cahaya kebenaran." Kisah Anne dan Mary Boleyn adalah cermin kegelapan kekuasaan. Cinta bisa jadi senjata, keluarga bisa jadi musuh. Tapi dari tragedi ini lahir Elizabeth I, simbol kejayaan Inggris. Seperti kata Anne, "Kematianku bukan akhir, tapi awal dari legasi yang tak akan padam." Mari belajar dari sejarah, karena masa lalu adalah cermin masa depan.